Selamat datang di Psikologi Untuk Kamu, tempatmu pulang, tenang, dan berkembang. Pada episode kali ini, aku Denny, founder dari Psikologi Untuk Kamu, akan ngajak kamu untuk membahas sesuatu yang mungkin aja jadi pertanyaan banyak orang nih. Aku disclaimer dulu bahwa aku bikin konten ini karena ada yang menanyakan, dari followersku itu menanyakan tentang hal ini. Dan aku mau disclaimer dulu bahwa ini ada banyak opini yang akan aku sampaikan. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan realitas yang ada. Tapi apabila nanti ada hal yang mungkin aja menyinggung, aku mohon maaf sebelumnya ya, karena ini POV dariku. Topiknya adalah tentang kemiskinan dan kesehatan mental. Sebenarnya agak berat aku untuk menyampaikan ini, tapi karena ini permintaan dari followers, maka aku perlu untuk membahas dari apa yang aku ketahui. Karena banyak kayak gini, case-nya di luar sana, itu banyak yang menganggap bahwa ngomongin mental health itu hanya untuk orang-orang kaya. Ngomongin kesehatan mental itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Mampu secara finansial kayak gitu. Seolah-olah bahwa orang yang kemampuan finansialnya itu terbatas, itu nggak berhak untuk ngomongin kesehatan mental. Nggak berhak untuk memiliki permasalahan psikologis, permasalahan mental. Ya walaupun kalau dibilang berhak atau enggak, lebih jauh daripada itu, nggak ada yang mau orang mengalami permasalahan atau bahkan gangguan atau bahkan penyakit mental. Tapi kalau ngomongin soal realitas, nyatanya juga ada banyak loh orang-orang dengan berbagai latar belakang ekonomi juga mengalami permasalahan psikologis. Jadi, perlu aku sampaikan bahwa permasalahan mental, kesehatan mental ini itu tuh tidak serta-merta hanya dikhususkan bagi mereka-mereka yang dengan latar belakang tertentu secara ekonomi. Tapi aku mau bahas bahwa penyebab dari permasalahan kesehatan mental ini beda-beda di tiap-tiap latar belakang, mungkin aja seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mungkin ingat ini, hierarki kebutuhan Maslow, mungkin aja orang dengan permasalahan psikologis itu bisa jadi karena permasalahan ekonomi, kebutuhan fisiologisnya belum terpenuhi, atau masih struggle banget nih di kebutuhan fisiologis. Ada orang yang mungkin saja secara fisiologis sudah terpenuhi, tapi mungkin dia tidak merasa aman, kayak gitu. Mungkin dia memiliki kemampuan finansial yang cukup, tapi mungkin dia tidak mendapatkan rasa aman, mungkin karena dia tinggal di lingkungan yang tidak selaras value-nya, sehingga dia merasa tertekan dengan tuntutan sekitar mungkin saja, atau mungkin karena dia pernah mengalami sesuatu masalah di masa lalu yang membuat dia itu merasa tidak aman keadaannya saat ini. Itu bisa terjadi. Mungkin juga orang itu mengalami permasalahan mental karena dia itu ada masalah di relationship, di hubungan, baik hubungan pertemanan, hubungan relasi secara kerja mungkin, atau relationship secara spesial, atau juga relationship keluarga bisa juga. Itu bisa juga mendatangkan permasalahan psikologis, permasalahan mental. Bisa juga orang itu mengalami permasalahan mental karena dia sebenarnya pengen memiliki jati diri, pengen memiliki harga diri yang tinggi. Tapi karena terhalang satu dan lain hal, jadinya terkendala, yang mana itu bisa memunculkan permasalahan psikologis juga. Dan seterusnya, ada banyak yang bisa dieksplor kalau misalkan jadi penyebab dari permasalahan psikologis, permasalahan mental. So, dari situ aku mau ngajak teman-teman untuk memahami, untuk memiliki insight, bahwa memiliki pandangan bahwa ya permasalahan psikologis itu bisa terjadi oleh siapa aja loh, nggak memandang latar belakangnya. Ya, latar belakang memang bisa jadi penyebab dari permasalahan psikologis. Tapi bukan berarti ini hanya terjadi pada latar belakang tertentu saja. No. Tapi mungkin pertanyaan berikutnya adalah, so, buat yang
kemampuan finansialnya terbatas, harus seperti apa? Oke, mungkin ini yang bisa diupayakan ya. Ini sifatnya adalah saran kayak gitu. Boleh diterima, boleh enggak. Yang pertama, teman-teman, sekarang ada loh layanan konseling online kayak gitu. Mungkin dengan psikolog. Kalau misalkan dengan psikolog mungkin lebih terbatas ya, lebih terbatas. Mungkin ada beberapa yang menyediakan layanan konseling online maupun offline secara gratis. Ada. Salah satunya Info Rumah Cahaya yang saya pernah ngisi webinar di sana, milik Habib Jafar yang ada di Info Rumah Cahaya. Cari aja tahu infonya. Di akun Instagramnya Info Rumah Cahaya. Di sana ada info untuk konseling gratis dengan psikolog. Atau kalau misalkan lebih luas lagi, lebih banyak itu adalah konseling peer counselor atau konselor yang lulusannya itu S1 psikologi kayak gitu. Ya memang belum berhak untuk memberikan diagnosa segala macam, tapi seenggaknya ada teman bicara yang bisa membuat beban yang awalnya ditanggung sendiri, seenggaknya bisa ada tempat untuk meletakkannya. Seperti itu. Itu yang pertama ya, cari platform konseling online. Kemudian yang kedua, itu bisa mengupayakan yang namanya set boundaries. Set boundaries ini apa? Set boundaries ini adalah kemampuan kita untuk memberikan jarak kepada hal-hal yang membuat kita secara psikologis itu nggak aman. Merasa secara psikologis itu kita agak terganggu seperti itu. Tanpa mengesampingkan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu rutin melakukan bersih-bersih mental. Apa itu bersih-bersih mental? Nah, bersih-bersih mental itu adalah cara kita untuk kita itu bisa membersihkan, mengurangi, khususnya mengurangi beban-beban mental yang sifatnya pikiran ataupun perasaan yang dirasa nggak nyaman di dalam diri kita. Maka series bersih-bersih mental spesial Ramadan ini salah satunya juga untuk memfasilitasi itu. Supaya teman-teman step by step setiap harinya bisa merasa lebih ringan lagi, lebih nyaman lagi, dan akhirnya bisa merasakan feel better banget kayak gitu. Nah, 3 hal itu yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang secara finansial mungkin terbatas kayak gitu, dengan tidak mendiskreditkan pihak tertentu ya, karena ini aku berpendapat menurut POV-ku. Dan mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kalau kamu ada pertanyaan ataupun saran, boleh untuk ketikkan di kolom komentar aja ya. Oke, gitu dulu dari Psikologi Untuk Kamu. Sampai bertemu di video berikutnya. Cheers and see you.